Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Bogor mengikuti manasik haji massal yang digelar Kementerian Agama di Stadion Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pembekalan ini, para jemaah diajarkan tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf hingga lempar jumroh. Ratusan calon jemaah haji mengikuti prosesi manasik akbar yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Bogor di Stadion Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Berbagai rangkaian tahapan ibadah haji mulai dari tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, hingga penyediaan air zam-zam disiagakan oleh petugas agar simulasi ini bisa dipahami para jemaah yang hadir. Manasik terakhir juga dilakukan demi menjaga kesiapan fisik para calon jemaah hingga bisa memahami tata cara ibadah rukun Islam kelima ini. Para calon jemaah pun mengaku terbantu dengan simulasi ini. Kita ikut proses manasik haji ini biar kita lebih siap lagi nanti di Tanah Suci, mempersiapkan bagaimana jalur-jalurnya nanti. Apa sih Pak yang diajarkan dalam proses manasik ini? Urutan hajinya, wajib haji dan rukun hajinya. Nanti kita biar lebih mengerti lagi di sana, tidak bingung lagi kita di sana. Untuk calon jamaah haji Kota Bogor, sejumlah 980 jamaah, alhamdulillah 80% jamaah hadir hari ini untuk mengikuti peragaan manasik massal yang kita laksanakan. Tahun ini Kota Bogor akan memberangkatkan sebanyak 980 calon jemaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi mulai 14 Mei mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bergengsi Futsal Nation Cup yang digelar untuk persiapan menuju Pro Futsal League musim 2024-2025 putaran kedua berlangsung di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Setiap tim berebut untuk menjadi juara dengan memberikan penampilan yang terbaik. Kompetisi tengah musim Futsal Nation Cup 2025 berlangsung sengit dengan mempertemukan 7 tim futsal terbaik tanah air di Gor Among Rogo, Kota Yogyakarta. Laga pembuka Cosmo JNE Jakarta berhasil menumbangkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 4-1 setelah kedua tim berbagi angka 2-2 di waktu normal. Laga kedua, hujan gol terjadi antara Bintang Timur Surabaya dengan Sadakata United. Bintang Timur Surabaya berhasil menumbangkan Sadakata United dengan skor 5-3. Laga terakhir pun tak kalah sengit. Pangsuma FC berhasil menumbangkan Black Steel FC dengan skor cukup telak 4-1. Di luar dugaan, meski Black Steel FC menguasai jalannya pertandingan, namun Pangsuma FC berhasil memaksimalkan setiap serangan dengan torehan gol. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri, tapi langkah awal adalah Nation Cup ini, karena ini sangat penting buat membangun mentalitas tim kita untuk lebih baik lagi dan siap menghadapi putaran kedua. Dengan hasil ini, laga semifinal akan mempertemukan antara Favage Banua melawan Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya melawan Pangsuma FC di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Sabtu mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menghadapi Timnas Korea Utara, Dava Al-Ghasemi, kiper Timnas Indonesia U17 pulang dan membuat KTP di kampung halamannya di Bekasi, Jawa Barat. Usai menghadapi Timnas Korea Utara, Dava Al-Ghasemi, kiper Timnas U17 Indonesia, kembali ke kampung halamannya di Cikarang Selatan, Bekasi. Indonesia bisa Kedatangan kali ini untuk membuat KTP di usianya 17 tahun. Dava Al-Ghasemi mengikuti proses pembuatan KTP mulai dari cek fisik, tes mata, hingga rekam foto KTP. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Dava karena mengharumkan nama baik Kabupaten Bekasi dan akan memberikan apresiasi. Kita itu support sebagai pemerintah memfasilitasi apa yang menjadi keperluan dari Persikasi dan sepak bola di Kabupaten Bekasi juga. Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot.
Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakkan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan oleh puluhan warga ini atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan. Salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Bersembunyi. 6. Kami tidak bertanggung jawab atas keselamatan karena alam. Kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim Polri pada 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu, penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih. Semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS.
Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.